to look for. Mincer actually had it along it, nothing weird. C'est quoi ça? Dan. Essayez de dormir un peu. Ça recommence. Ah! Vas-y. Film ini dibuka dengan suasana liburan musim panas yang tenang. Tom bersama istrinya Julia menikmati waktu berlayar di tengah perairan Karibia bersama dua anak mereka, Casey dan Ben. Di atas kapal, Tom terlihat mengajari Ben cara menggunakan alat pancing, sementara Casey lebih sibuk dengan ponselnya dan sesekali mengabaikan sekitar. Vas-y, c'est bon là. Reel, you have to make sure you hold the line with one. You need to release the line, okay? Di saat yang sama, Julia memutuskan untuk berenang di sekitar kapal. Awalnya tidak ada yang terlihat mencurigakan, namun setelah beberapa saat, Julia tiba-tiba merasakan tubuhnya terseret arus laut. Gerakannya semakin menjauh dari kapal dan situasi itu mulai membahayakan. Really? Yeah, sure. Dad. Hey, can't see me! Grab onto something. Menyadari hal tersebut, Tom segera menyalakan mesin kapal dan bergerak cepat untuk menjemput Julia sebelum kondisinya memburuk. Come back, we're gonna go to the back and we're gonna help you. Setelah berhasil kembali ke kapal, Julia menjelaskan bahwa ia merasakan tarikan kuat dari dalam air yang datang secara tiba-tiba. Tom menduga hal itu kemungkinan disebabkan oleh pusaran air, sehingga ia langsung memperingatkan seluruh anggota keluarga agar tidak berenang sembarangan demi mencegah kejadian serupa terulang kembali. Malam pun tiba dan suasana berubah menjadi lebih hangat. Keluarga kecil itu merayakan ulang tahun Ben yang ke-13 di atas kapal. Tom memberikan hadiah utama berupa laptop gaming keluaran terbaru, sesuatu yang langsung membuat Ben terlihat sangat antusias. Namun Julia mengingatkan bahwa laptop tersebut tidak boleh digunakan hanya untuk bermain, karena tetap harus dimanfaatkan untuk keperluan belajar. Selain itu, Casey turut memberikan hadiah berupa topeng Medusa yang rencananya bisa digunakan Ben untuk acara Halloween. Julia sendiri memberikan sebuah gelang yang terbuat dari batu laut, aksesori yang sedang populer di kalangan remaja saat itu. Super stuff. Go on. Let's take a picture. Cheese. Miami's calling. Hi, Adam. Hi Adam, how are you? Seriously, stop. Setelah acara selesai, Casey mencoba menghubungi pacarnya yang berada di kota. Percakapan mereka sempat berlangsung singkat sebelum pacarnya menyebutkan adanya badai aneh yang sedang terjadi di sana. Belum sempat Casey bertanya lebih jauh, sambungan telepon mereka tiba-tiba terputus. Tak lama berselang, suasana tenang kembali terganggu oleh suara aneh dari luar kapal. Ketika dicek, suara tersebut ternyata berasal dari beberapa ekor paus yang sedang melintas di sekitar perairan itu. Those Mincer actually had it along it, nothing weird. C'est quoi ça? Khawatir akan kondisi kapal, Tom memutuskan untuk menyelam dan memeriksa bagian bawah kapal secara langsung.
Namun saat kembali ke permukaan, ia mengalami luka cukup serius di lengan kirinya. Luka tersebut terjadi karena Tom tidak sengaja tersentuh baling-baling kapal saat melakukan pengecekan. Tom kemudian menjelaskan bahwa bagian badan kapal mengalami sedikit penyok akibat benturan dengan paus. Ia menyadari bahwa jika kerusakan ini dibiarkan, kondisi kapal bisa menjadi semakin berbahaya ke depannya. Melihat kondisi kapal yang mulai bermasalah, Tom segera meminta Julia untuk menghubungi petugas pantai dan melaporkan keadaan mereka agar bantuan bisa segera dikirim. Namun, upaya tersebut tidak berjalan lancar karena sinyal komunikasi terus terputus dan sulit untuk mempertahankan sambungan dalam waktu lama. Di tengah keterbatasan itu, Tom mencoba bersikap tenang dengan menghitung persediaan makanan yang masih mereka miliki. Ia menyimpulkan bahwa stok yang tersedia cukup untuk bertahan sekitar 4 hari ke depan. Water. And food for at least... Let's have a look for... Awalnya, Tom mengira itu adalah meteor, sehingga ia terpaksa menyalakan mesin kapal dan berusaha menjauh demi keselamatan keluarganya. Namun setelah diperhatikan lebih dekat, benda-benda yang jatuh itu ternyata bukan meteor. Bentuknya menyerupai serpihan pesawat yang terbakar dan jatuh dari ketinggian. Done. Dalam kondisi panik, Tom tetap berusaha mengendalikan kapal, tetapi keputusan menyalakan mesin justru memperparah kerusakan yang sebelumnya sudah ada. Mesin kapal akhirnya benar-benar tidak dapat digunakan lagi. Masalah tidak berhenti di situ. Lautan yang sebelumnya tenang perlahan berubah menjadi tidak stabil, dan gelombang mulai terasa tidak wajar. Dad, Ben's hurt. Tanpa menunda waktu, ia segera memerintahkan seluruh anggota keluarga untuk mengenakan pelampung sebagai langkah pengamanan. Boat up. Orca, can you hear me? Anyone, over. This is the Orca. Oscar, roll me your... Keesokan paginya, ketika Tom dan keluarganya terbangun dari tidur, mereka dihadapkan pada pemandangan yang benar-benar di luar dugaan. Kapal yang semula mengapung di tengah laut, kini berada di atas sebuah gunung, dikelilingi dataran kering yang sangat luas. Tidak ada air laut di sekeliling mereka, seolah-olah mereka telah berpindah tempat dalam semalam, meninggalkan lautan yang sebelumnya menjadi lokasi liburan mereka. Pada awalnya, Tom dan keluarganya mengira bahwa mereka telah terdampar di sebuah pulau. Namun, setelah Tom memeriksa posisi terakhir kapal dan memperhatikan lingkungan di sekitar mereka, ia menyadari bahwa lokasi tersebut tidak seharusnya berupa daratan. Berdasarkan perhitungannya, mereka seharusnya masih berada di tengah lautan. Hal ini membuat Tom menyimpulkan bahwa mereka sebenarnya tidak terdampar, melainkan air lautlah yang tiba-tiba menghilang secara misterius, sementara dataran luas yang mereka pijak merupakan dasar laut yang terangkat ke permukaan. Kecurigaan itu semakin kuat ketika Tom memperhatikan kompas kapal. Jarum penunjuk yang seharusnya mengarah ke utara justru menunjukkan arah sebaliknya. Dari situ, Tom menduga telah terjadi pergeseran lempeng bumi dalam skala besar, sebuah perubahan geologis ekstrim yang kemungkinan memengaruhi seluruh permukaan planet. Mendengar penjelasan tersebut, Casey hanya bisa menangis. Ia tidak tahu apakah pacarnya yang berada di darat masih dalam keadaan selamat atau tidak. Di sisi lain, Ben terlihat belum sepenuhnya memahami situasi serius yang sedang mereka hadapi dan masih bersikap santai, seolah belum menyadari bahwa dunia di sekitar mereka telah berubah secara drastis. Mayday. Mayday passengers, over. Tak lama kemudian, Tom menerima panggilan melalui radio dari seorang pria bernama Now. Ia adalah kapten sebuah kapal selam kecil yang juga berhasil bertahan dari bencana tersebut karena berada di bawah laut saat air mulai menghilang.
Now menjelaskan bahwa seluruh komunikasi dengan daratan kini terputus dan tidak ada cara untuk meminta bantuan dari siapapun. Namun, ada satu hal lain yang membuat Now merasa cemas. Ia memperingatkan bahwa jika pergerakan lempeng bumi kembali terjadi, ada kemungkinan besar air laut akan kembali mengisi wilayah yang sekarang menjadi daratan kering. Jika itu terjadi, maka semua yang berada di dasar laut, termasuk kapal Tom yang sudah rusak, akan berada dalam bahaya besar. Menyadari kondisi kapalnya yang tidak lagi layak, Tom berencana menuju lokasi Now sebagai langkah penyelamatan. Ia memahami bahwa kapal miliknya tidak akan mampu bertahan jika air laut kembali naik. Namun, Now menyampaikan bahwa kapal selamnya memiliki kapasitas yang sangat terbatas dan tidak dapat menampung semua orang. Dalam kondisi terdesak, Tom akhirnya meminta Now untuk membawa kedua anaknya terlebih dahulu demi keselamatan mereka. Setelah memeriksa koordinat lokasi yang dikirimkan Now melalui radio, Tom memperkirakan bahwa jarak antara posisi mereka dan titik keberadaan Now membutuhkan waktu sekitar 2 hari perjalanan jika ditempuh dengan berjalan kaki. Keesokan harinya, saat Tom sedang mengamati kondisi sekitar kapal, ia melihat sosok seorang pria yang berjalan tertatih bersama seekor anjing berwarna hitam. Pria tersebut tampak dalam keadaan terluka dan kelelahan. Tom pun mendekatinya dengan niat baik dan menawarkan air minum sebagai bentuk bantuan. Pada awalnya, pria bernama Johnny itu menerima pertolongan tersebut. Namun di saat Tom lengah, Johnny tiba-tiba bertindak agresif dan menyerang Tom. Melihat kejadian tersebut, Julia segera kembali ke dalam kapal dan meminta kedua anaknya untuk bersembunyi demi keselamatan mereka. Tak lama kemudian, Johnny berhasil masuk ke area kapal dan mulai mencari Julia. Di saat yang sama, Julia yang berada di luar kapal berusaha mempertahankan diri dan terlibat perlawanan dengan anjing milik Johnny yang mencoba menyerangnya. Anjing tersebut akhirnya tidak dapat diselamatkan, sesuatu yang membuat Johnny semakin kehilangan kendali. Johnny kemudian berhasil menangkap Julia. Namun sebelum situasi berkembang lebih buruk, Casey muncul dari belakang dan menembakkan pistol suar ke arah Johnny. Julia segera mengambil barang-barang penting, tetapi tidak lama setelah itu, kapal tersebut meledak dan tidak dapat digunakan lagi. Di tengah kepanikan, Julia dan kedua anaknya sempat mendekap tubuh Tom untuk terakhir kalinya. Namun, tanpa mereka sadari, Johnny ternyata berhasil selamat dari ledakan tersebut. Menyadari bahaya yang masih mengintai, Julia segera meminta kedua anaknya untuk meninggalkan lokasi itu secepat mungkin sebelum Johnny kembali mendekati mereka. Bois un peu, juste quelques gorgées. Attirez. Setelah berjalan cukup jauh dari lokasi kapal, Julia mengajak anak-anaknya untuk berhenti sejenak dan beristirahat. Sementara itu, ia kembali mencoba memastikan arah perjalanan menuju lokasi Now.
Saat Julia menoleh ke belakang, ia terkejut karena menyadari bahwa Johnny ternyata masih mengejar mereka. Tanpa menunda waktu, Julia segera meminta kedua anaknya untuk berlari secepat mungkin sebelum jarak mereka semakin dekat dan situasi menjadi lebih berbahaya. Setelah berhasil menjauh cukup jauh, Julia menghentikan langkah sejenak karena Ben terlihat kelelahan. Qui a fait ça? Bien revisé. Mais merde, Cassie, ça va pas faire de différence, de toute façon, on va tous crever. Crever ici. Et papa, il s'est fait massacrer par un Tais-toi! Namun saat botol air dibuka, mereka menyadari bahwa isinya hampir habis karena sebelumnya tidak tertutup dengan rapat. Menjelang malam, mereka menemukan bangkai pesawat yang sudah rusak dan dipenuhi serpihan logam. Karena tidak memiliki tempat lain untuk berlindung, mereka memutuskan untuk bersembunyi di dalam pesawat tersebut dan bertahan hingga pagi hari. Essayez de dormir un peu. Di dalam bangkai pesawat, suasana terasa sunyi dan berat. Casey mengungkapkan bahwa ia masih sulit menerima kenyataan bahwa ayah mereka telah meninggal dunia. Untuk menenangkan kedua anaknya, Julia mulai menceritakan kenangan tentang bagaimana ia pertama kali bertemu dengan Tom. Julia menjelaskan bahwa saat itu usianya masih 22 tahun dan ia bekerja sebagai seorang dokter. Suatu hari, rumah sakit tempatnya bertugas menerima seorang pasien kritis bernama Tom yang mengalami kecelakaan akibat kebocoran alat selam saat melakukan penelitian terumbu karang. Tom harus menjalani perawatan intensif selama beberapa hari sebelum akhirnya kondisinya membaik. Setelah keluar dari rumah sakit, Tom kembali menemui Julia dengan membawa buket bunga berukuran besar, sebuah kejutan yang membuat Julia terdiam sekaligus tersenyum. Sejak pertemuan itu, hubungan mereka berkembang menjadi lebih dekat hingga akhirnya mereka memutuskan untuk menikah. Julia kemudian mengingatkan kedua anaknya tentang pesan yang sering disampaikan Tom semasa hidupnya, bahwa setiap masalah selalu memiliki jalan keluar selama mereka mau bekerja sama dan tidak menyerah. Ia meminta Casey dan Ben untuk saling mendukung dan berhenti menyalahkan satu sama lain agar mereka bisa bertahan dari situasi sulit ini. Di tengah malam, ketika Casey sedang menjauh sejenak, tiba-tiba Johnny muncul dan mencoba mendekatinya. Julia yang menyadari hal tersebut segera bertindak dan berhasil menghentikan Johnny sebelum situasi memburuk. Keesokan paginya, saat mereka bersiap meninggalkan lokasi tersebut, Julia dan kedua anaknya menyadari sesuatu yang mengganggu. Tubuh Tom yang ditinggalkan semalam kini dipenuhi bekas luka dan sobekan yang tidak wajar, seolah-olah disebabkan oleh serangan hewan liar. Temuan itu membuat mereka semakin waspada, karena mereka belum mengetahui makhluk apa yang berkeliaran di sekitar area tersebut. Ben! Ben! Arrête ça! Arrête ça tout de suite! Adolphe! Setelah berjalan cukup jauh, Ben tiba-tiba mulai menunjukkan perilaku yang tidak biasa. Ia terlihat kebingungan. Bersama Casey, Julia berusaha menenangkan dan menopang Ben agar kondisinya tidak semakin memburuk. Namun karena cuaca yang sangat panas dan tenaga mereka yang semakin terkuras, Julia memutuskan untuk berhenti sejenak dan beristirahat. Saat malam tiba, Julia terbangun karena mendengar suara aneh dari arah yang tidak jauh dari tempat mereka beristirahat. Ketika mencoba memastikan sumber suara tersebut, Julia menyadari bahwa ada sesuatu yang sedang mengintai mereka. Tanpa membuang waktu, ia segera membangunkan Casey dan Ben, lalu meminta mereka untuk meninggalkan tempat itu secepat mungkin. On bouge, on bouge, on bouge! Hay una mujer y unos niños, hay que ayudar.
Di lokasi tersebut, mereka melihat beberapa awak kapal yang tampak ketakutan dan memilih bersembunyi di dalam kontainer. Tak lama kemudian, terungkap bahwa makhluk yang selama ini mereka anggap sebagai binatang buas ternyata adalah ribuan kepiting laut yang kelaparan. Hewan-hewan tersebut menyerbu area kapal dan menyerang para awak yang berada di dalam kontainer. Dalam kekacauan itu, Julia mengalami luka cukup serius di bagian kaki akibat terkena capit kepiting. Ia menyadari bahwa kedua anaknya sudah tidak berada di dekatnya. Julia terus mencari hingga akhirnya berhasil menemukan Casey. Casey menjelaskan bahwa ia dan Ben sempat berusaha mencari pertolongan, namun tidak menemukan siapapun di sekitar area tersebut. Karena situasi semakin tidak aman, mereka memutuskan untuk berlindung sementara di dalam kontainer dan menunggu hingga kondisi membaik. Cassie, tu surveilles. Mereka kemudian mengumpulkan seluruh persediaan yang tersisa milik awak kapal, termasuk air minum dan beberapa perlengkapan yang bisa membantu perjalanan mereka selanjutnya. Now this is Julia Tom's. Di antara barang-barang tersebut, Julia menemukan sebuah alat komunikasi. Dengan mencoba memasukkan saluran yang pernah digunakan sebelumnya, ia akhirnya berhasil menghubungi Nao kembali. Melalui radio, Nao menyampaikan bahwa posisi mereka kini sudah cukup dekat. Untuk membantu menunjukkan lokasinya, Nao berjanji akan menyalakan suar agar Julia dan kedua anaknya dapat mengetahui arah tujuan mereka dengan lebih My jelas. children and myself. Yes, You're safe. Right? Cody. Darcy is coming back. Setelah berhasil memastikan lokasi Nao, Julia bersama kedua anaknya segera bergerak menuju titik tersebut. We see you. Mereka dipaksa menuruni beberapa tebing yang sangat curam dan beresiko, sehingga setiap langkah harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Allez, on y va. Ben, tu m'entends? On y va. Allez, go, Cassie. Di tengah perjalanan, tiba-tiba terjadi getaran hebat yang mengguncang area tersebut. Bebatuan mulai berjatuhan dari tebing dan nyaris menimpa mereka. Ça recommence. Beruntung, Julia dan anak-anaknya masih berhasil menghindari reruntuhan tersebut dan selamat dari kejadian itu. Namun, keadaan justru semakin buruk. Akibat reruntuhan batu, Julia terpisah dari kedua anaknya dan terjebak di celah di antara tebing-tebing tinggi. Menyadari situasi yang semakin berbahaya, Julia dengan berat hati meminta Casey untuk segera membawa Ben menuju kapal selam milik Nao. Ia memperingatkan bahwa getaran tadi kemungkinan besar merupakan tanda pergerakan lempeng bumi dan air laut bisa kembali sewaktu-waktu. Nao terlihat terluka parah akibat serangan seseorang sebelumnya. Menyadari kondisi Nao yang semakin memburuk, Casey memutuskan untuk kembali menjemput ibunya. Ia yakin Julia, yang berprofesi sebagai dokter, masih memiliki kesempatan untuk menolong Nao. Mereka berhasil naik ke atas kapal selam tepat sebelum keadaan semakin tidak terkendali. Namun dalam situasi itu, mereka tidak sempat menolong Nao yang sudah terlalu lemah.
Setelah memastikan keadaan cukup aman, mereka memutuskan untuk keluar dan melihat apa yang sebenarnya terjadi. Saat berhasil keluar dari kapal selam, ketiganya terkejut karena mendapati bahwa mereka telah mencapai daratan. Namun, pemandangan di hadapan mereka jauh dari kata normal. Hampir seluruh wilayah kota di sekitar tempat itu telah hancur akibat bencana besar yang baru saja terjadi. Di tengah kehancuran itu, Julia menyadari bahwa dirinya dan kedua anaknya termasuk dalam sedikit orang yang berhasil selamat dari bencana berskala besar yang telah mengubah dunia dalam waktu singkat. Dan film pun selesai, semoga dapat diambil pelajarannya, dan sampai jumpa di alur cerita seru selanjutnya.